Ya, sebelumnya ya, dihitung 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya kakak-kakak yang sudah bergabung di webinar program kerja ke Jepang ya. Nanti tolong ditanyakan menjelang sosialisasi ini ya, ditanyakan slide per slide ditanyakan, jangan sampai selesai ditanyakan ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk webinar ini akan menjadi presenter adalah Sutomo Sang ya. Sutomo Sang seorang praktisi dari Jepang ini ya. Jadi Sutomo Sang ini adalah paham akan magang dan kerja TG di Jepang. Nanti tolong tanyakan sedetailnya sehingga kakak-kakak nanti bisa lancar bagaimana caranya untuk bisa magang dan kerja ke Jepang. Silakan Tomo Sang. Oke, selamat siang semuanya. Kita Selamat siang. akan mulai presentasi untuk perkenalan mengenai program TG maupun magang di Jepang. Tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa saat ini dunia kerja di Indonesia itu tidak terlalu pro para pencari kerja. Kenapa? Karena demand-nya lebih kecil daripada supply-nya. Nah, kondisinya di Jepang ini terbalik. Saat ini Jepang memiliki demand yang tinggi, tapi supply-nya sangat kurang. Untuk itu, negara Jepang ini memiliki program untuk mendatangkan para pekerja yang memang sungguh-sungguh mau berkarir, sungguh-sungguh mau bekerja ke Jepang sendiri. Nah, saat ini ada beberapa penawaran, ada beberapa skim ya yang ditawarkan oleh Jepang, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintahan atau bilateral. Saat ini yang kita akan presentasikan adalah dari sektor swasta, yaitu untuk magang dan Tokegino. Baik, Pak Kennedy, silahkan di-share untuk presentasinya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung aja ke slide pertama, next.
Baik, tadi di video itu merupakan gambaran dari kondisi di Jepang, yang mana Jepang ini berada di Northern Hemisphere atau bagian negara yang berada di utara dari ekuator. Jepang ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tadi adik-adik atau kakak-kakak ya ini melihat ada yang main ski ya, itu biasa hanya bisa dilakukan di musim dingin, kecuali di daerah pegunungan seperti di puncak Fujiyama itu memang ada snow ya, tapi karena itu merupakan cagar alam tidak bisa main ski di situ. Kemudian kita juga bisa melihat pada saat fall itu atau musim gugur itu banyak sekali daun-daun berserakan. Ini memang setiap hari harus dibersihin ya. Kalau kita ada di daerah pedesaan, setiap hari kita punya yard atau halaman itu harus dibersihkan dari daun-daun yang berguguran. Kalau enggak, daunnya akan tertiup angin dan menyebar kemana-mana. Itu bisa menjadi sumber masalah di saluran air. Jadi itu tadi kondisi di Jepang seperti itu. Nanti kalau kakak-kakak bisa ke sono, nanti bekerja di sono, berkarir di sana, akan mengalami 4 musim itu. Jadi beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan adanya cuma 2 musim, musim kering dan musim hujan. Kalau di sono ada 4 musim. Baik, kita masuk ke materi. Kita semua, saya rasa ada yang sudah lulus SMA, ada yang sudah lulus perguruan tinggi, ada yang program D1, D3. Sebenarnya sudah sekolah, kalau kita mau ngapain sih, kita sesudah sekolah, sudah selesai pendidikan, kita mau ngapain? Kita bisa mau berkarir, mau bekerja, tapi kalau cuma lulus SMA, D1, D3, kita mau kerja apa ya? Agak susah ya nyari kerjanya. Begitu ada job fair yang ngantri dari jam 5 pagi, dan itu pun sudah antrian yang ke belakang gitu loh. Jadi agak susah ya nyari kerja, apalagi sekarang saingannya semua rata-rata sudah lulus perguruan tinggi atau bahkan D3. Jadi kalau lulus SMA agak susah ya. Kalau kita mau melanjutkan pendidikan, ya betul, melanjutkan pendidikan adalah opsi yang baik, tapi tentu akan memerlukan biaya ya. Belum tentu orang tua kita dalam kondisi ekonomi yang sulit bisa membantu membayar untuk melanjutkan pendidikan kita. Dan yang ketiga, mungkin mau ngapain, mau menikah. Well, menikah juga bagus meskipun bukan program yang bisa langsung dilakukan setelah lulus kuliah ya, atau sudah lulus sekolah. Tapi menikah itu merupakan satu tanggung jawab loh. Sesudah menikah nanti akan ada anak, kemudian ada keluarga, siapa yang harus bekerja, siapa yang harus mengurus rumah tangga, dan seterusnya. Jadi masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, mau ngapain sih setelah lulus sekolah. Next. Nah, kami dari Royal Nusantara Academy, kita melihat bahwa seperti saya bilang tadi, kendalanya nyari kerja agak susah ya. Karena apa? Karena ya seperti saya bilang tadi di awal, demand-nya lebih sedikit daripada supply-nya. Supply-nya itu orang yang mau siap, mau bekerja, itu lebih sedikit. Kemudian kalaupun ada pekerjaan, mungkin tidak sesuai bidangnya. Kita sekolahnya, kita mau bekerja di bidang misalnya teknik, tapi pekerjaan yang ditawarkan cuman jadi OB, kan nggak cocok ya. Kemudian kadang-kadang dari pihak perusahaan juga karena supply-nya besar, mereka agak memilih. Jadi syarat kerjanya selalu dibikin lebih sulit untuk dipenuhi. Next. Nah, di Indonesia ini kita melihat bahwa lulusan SMA dan SMK berdasarkan statistik ternyata 62%
dari lulusan SMA dan SMK itu diharapkan untuk menyumbang ekonomi perekonomian keluarga. Kemudian banyak pemuda Indonesia memiliki antusiasme tinggi untuk bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu seperti saya bilang tadi, kenapa hari ini kita akan memberikan presentasi mengenai Jepang? Karena Jepang itu demand-nya tinggi, supply-nya sedikit. Jadi untuk bisa masuk Jepang dan bisa berkarir di sono ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bahasa Jepangnya harus lancar. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja dan berkarir di sana sehingga kita bisa mengatasi problem yang ada di Indonesia, yaitu problem demand-nya terlalu sedikit, supply-nya terlalu besar. Next. Nah, kenapa kok Jepang menjadi tujuan tempat kita berkarir? Satu, tentunya kalau kita mau kerja sampai jauh gitu ya, meninggalkan orang tua dan keluarga, kita mengharapkan gaji yang besar. Gajinya di sono bisa mencapai 22 juta loh. Alumninya kita yang baru berangkat kira-kira sekitar tahun yang lalu, itu sudah menghasilkan gajinya sekarang sudah 26 juta kalau di-convert ke Indonesia. Itu belum termasuk lembur loh. Lembur itu bisa naik lagi bahkan sampai 6 juta, 8 juta sebulan. Di luar itu juga ada bonus tahunan. Sekali lagi, kalau di Jepang ini tidak ada biaya terselubung. Semuanya memang terbuka di depan, programnya apa, dan kemudian hasilnya berapa, lemburnya berapa per jam, dihitungnya per jam ya kalau lembur itu. Karena lembur itu tidak bisa, kalau di Indonesia kan lembur itu bisa dihitung per 6 jam. Misalnya mestinya selesai pulang jam 5, karyawan pabrik bisa diperpanjang sampai jam 10 malam, dan itu cuma dikasih makan sekali dan tambahan kalau nggak salah sekitar Rp80.000. Nah, kalau di Jepang tidak bisa. Jadi misalnya dia harus lembur, itu per jamnya dihitung. Misalnya per jam itu 300.000. Jadi kalau 6 jam ya 1.800.000. Itu semua sudah ada di depan, kontraknya sudah jelas. Bonus tahunan juga demikian. Kalau di Indonesia kita mengenal yang namanya THR. Kalau di sono kita mengenalnya bonus. Bonus ini tergantung dari performance perusahaan tahun itu, keuntungannya berapa, sekitar 8-9% dari keuntungan perusahaan itu disalurkan kembali kepada para karyawan. Perlindungan pekerja di Jepang juga sangat bagus, sangat kuat. Ada asuransi, kemudian perlindungan karyawan yang tidak bisa dipecat secara semena-mena, perlindungan karyawan yang akan dihormati hak-haknya, itu di Jepang sangat tinggi, menjunjung tinggi hal-hal tersebut. Tentunya di Jepang juga kualitas hidupnya lebih tinggi ya. Kualitas udara lebih bagus, kualitas air yang diminum juga lebih bagus, demikian pula kualitas makanan. Di Jepang, umumnya ikan itu tidak ada yang dibekukan. Ikan itu semua fresh, jadi mereka beli dari pasar, itu dalam kondisi fresh, dimasak hari itu juga, dimakan hari itu juga. Umumnya Jepang tidak menyimpan makanan terlalu lama. Nah, kemudian selain itu, kenapa lagi di Jepang? Ya karena juga fasilitasnya, tunjangannya menarik. Budaya kerja di Jepang juga sangat bagus ya, artinya begini. Di Indonesia sering sekali kita melihat manajer-manajernya cuma menyuruh karyawan-karyawan anak buahnya untuk bekerja, sementara dia sendiri nggak bekerja, dia bisa aja dia main game atau apa. Di Jepang sangat berbeda ya. Manajer-manajer di Jepang itu dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang lebih daripada anak buahnya. Jadi kalau misalnya anak buahnya menghasilkan misalnya 30 sehari, manajernya harus menghasilkan 40.
Jadi budaya kerjanya sangat tinggi di sana. Bukan saja disiplin, tapi etos kerjanya sangat berbeda. Manajer yang tidak menghasilkan apa-apa secara pribadi karena integritasnya tinggi, dia akan merasa tidak berguna. Dan umumnya orang Jepang kalau merasa dirinya tidak berguna, dia akan mengundurkan diri. Kalau pekerjaan yang dia lakukan selama ini dilakukan oleh orang lain, sehingga dia tidak banyak pekerjaannya, dia akan mengundurkan diri. Itu etos kerja di Jepang. Next. Ada 17 bidang Specified Skill Worker, itu SSW, kita singkatnya SSW. Tegino, itu kita singkat dengan TG. Kebutuhannya per tahun itu kira-kira sekitar 820.000 orang. Sedikit nggak? Sedikit kalau dibanding dengan jutaan orang di Indonesia. Ratusan juta ya. Ternyata kita bisa, sebenarnya kalau kita mau di Indonesia, itu bisa mensuplai kira-kira sekitar 100 sampai 120.000 manusia ke Jepang setiap tahun. Nah, ini semua terbagi ya dari beberapa industri, contohnya industri penerbangan, perhotelan, elektronik, tentunya juga computing ya, komputer, pelayanan makanan, industri konstruksi, kemudian pembersihan gedung, material casting, metal ya, metalurgi, manufaktur mesin, dan juga industri keperawatan. Di luar itu, yang industri-industri yang rada berat nih, contohnya pembuatan kapal, perikanan, bisa jadi nelayan di sono, kemudian industri mesin dan peralatan listrik, pertanian, kemudian pengolahan makanan, dan komponen mesin, dan juga perawatan mobil di bengkel ya. Jadi kalau lulusan STM mungkin bisa bekerja di sono. Jadi ini kira-kira ada 17 bidang SSW, yang mana Specified Skilled Worker ini harus memiliki sertifikasi di Indonesia sebelum bisa untuk apply atau ikut program pemberangkatan ke Jepang. Next. Nah, di Royal Nusantara Academy, kita memiliki 2 program kerja atau 2 program untuk bisa memberangkatkan para SDM dari Indonesia ke Jepang. Satu yaitu sistem magang atau praktek kerja lapangan. Dan yang satu lagi itu melalui jalur Specified Skill Worker atau Specific Skill Worker, itu yang mana sertifikasinya harus memenuhi standar dari Jepang. Jadi kalau misalnya untuk pengolahan makanan, ya dia harus memiliki sertifikat SSW untuk pengolahan makanan. Jadi diajarin tuh bagaimana caranya mengolah ikan, bagaimana caranya mengolah sayur-sayuran, bagaimana caranya untuk melakukan packing terhadap ikan atau sayur-sayuran. Ini beda-beda ya, tidak bisa disamakan karena untuk daging dan ikan itu berbeda cara packingnya. Next. Jadi untuk alur pemberangkatannya, yang pertama itu adalah kita harus mengisi formulir dan melengkapi berkas pendaftaran. Nanti akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang kedua harus memenuhi beberapa tahapan, yaitu satu, pelatihan bahasa Jepang, budaya kerja, dan persiapan sertifikasi. Sertifikasi ini ada 2 ya, satu untuk language, untuk bahasanya, dan satu lagi untuk persiapan kemampuan sertifikasi bidangnya. Sesudah memenuhi standar untuk tes bahasanya,
baik itu JFT ataupun ada beberapa tes Jepang, bahasa Jepang yang bisa diikuti. Kemudian kita akan memberikan wawancara. Dari wawancara, kalau lolos, baru ada pendidikan 3 bulan dengan level kelas yang berbeda. Pendidikan 3 bulan ini untuk bahasa ya, untuk bahasa supaya tadi kan sudah JFT-nya kita lihat ternyata kurang, itu kita akan memberikan pelatihan selama 3 bulan sehingga JFT-nya bisa lolos, dan juga selama 3 bulan itu selain bahasa juga ada mengenai bidang yang diminati. Misalnya seperti saya bilang tadi, bidangnya pengapakan makanan, yaitu akan diberikan pelatihan untuk itu. Demikian pula untuk keigu atau untuk perawat lansia, itu juga akan diberikan keterampilan untuk bisa bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Nah, yang ketiga dalam wawancaranya tadi, itu akan diberikan bimbingan dan wawancara dengan perusahaan Jepang. Tadi kan wawancaranya dengan kita dulu, dengan Badan LPK di Indonesia. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan wawancara dengan perusahaan di Jepang atau user ya. Sama seperti di Indonesia kalau kita mencari kerja, sesudah lewat HR atau Human Resources, kita akan dihadapkan oleh user. User ini adalah nanti yang akan bekerja langsung membawahi tempat adik-adik atau kakak-kakak sekalian. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali, tidak harus satu kali langsung lolos. Tentunya akan diberikan bimbingan sehingga bisa lebih besar kemungkinannya untuk bisa lolos. Yang keempat adalah pra-keberangkatan. Ini adalah pelatihan budaya kerja. Selain budaya kerja juga ada budaya Jepang, yang mana kalau misalnya kita bertemu dengan atasan atau orang yang lebih tua, kita akan membungkuk, kita akan mengucapkan salam, misalnya Ohayo gozaimashita. Jadi itu kesopanan itu terhadap orang yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya di Jepang itu sangat penting. Jadi itu akan diberikan pra-keberangkatan juga dengan latihan dengan native speaker. Native speaker ini adalah pembicara atau orang Jepang sendiri yang memang memiliki mother tongue dari bahasa Jepang. Dengan demikian kita bisa mempelajari bagaimana caranya orang Jepang berbicara tidak secara formal. Kadang-kadang kita harus bisa mengerti bahwa bahasa Jepang itu bisa dipergunakan secara formal dan non formal. Pada saat dengan native speaker ini kita bisa mempelajari beberapa seperti kata-kata yang tidak terlalu formal. Kalau kita bicara dengan yang selevel dengan kita, dengan teman, itu kita bicaranya bagaimana. Kalau dengan orang yang lebih tinggi, bagaimana cara kita bicara. Dan kemudian nanti akan ada persiapan berkas dan izin tinggal untuk keberangkatan kakak-kakak sekalian. Sambil menunggu COE atau Certificate of Eligibility, ini yang diterbitkan oleh Kedutaan Jepang berdasarkan kerjasama yang ada. Kemudian akan diterbitkan COE, nah baru kemudian kita akan mengatur keberangkatan lewat airline-airline yang memang sudah kita kenal, yang bekerja sama dengan kita. Next. Nah, untuk magang sendiri, ini kontraknya adalah 1 sampai dengan 3 tahun. Ini bisa diperpanjang. Usianya harus antara 18 sampai 27 tahun. Gaji standarnya untuk training di Jepang atau untuk magang di Jepang itu antara 11 sampai 16 juta rupiah berdasarkan kurs yang sekarang. Proses ini akan dilakukan oleh lembaga pengiriman yang memiliki legalitas SO. Jadi LPK SO ini adalah LPK yang memang sudah tersertifikasi untuk memberikan pelatihan dan memberikan tes kepada kakak-kakak sekalian
untuk bisa masuk ke dunia kerja di Jepang. Ini saat ini tidak perlu JLPT N4 atau JFT Basic, jadi ini kemampuan berbahasa karena akan diberikan nantinya, dan tidak perlu untuk tidak ada kebijakan nggak boleh pindah perusahaan, tidak bisa pindah. Kalau misalnya Anda berangkat untuk perusahaan Toyota misalnya, Anda nggak bisa pindah ke Nissan misalnya, atau pindah ke Honda misalnya, nggak bisa. Ini harus berangkat dan diperpanjang, bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Nah, untuk yang magang ini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik atau kakak-kakak sekalian. Silakan ditanya ke Tomosang, Kak Ade, Kak Ainil, Kak Alika, Kak Egidia, Kak Luke, Kak Made, silakan tanya. Halo Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Atas Kak nama Ade. Ades. Ya, atas nama Ades Data Pak. Iya, silakan Pak Ade. Ini Pak, kebutuhan itu kan ada magang SSW. Nah, kebetulan saya udah mau minat kerja di Jepang itu. Itu SSW boleh maksimal 35 ya Pak. Kalau 32 berarti bisa masuk ya Pak untuk sertifikat SSW itu ya Pak. Oke, Mm-mm. saya belum menyentuh SSW sih ya, ini baru-baru Oh, magang. Tapi iya uh-uh. bisa untuk SSW bisa untuk 32 Mm, tahun bisa. Jadi mm, pada saat kita ini kita memang mintanya 34 sebenarnya. Karena apa? Karena oh, waktu berangkat nanti mestinya maksimum 35. Tentunya ini iya. dengan kondisi sempurna ya. Artinya kalau Anda umur 32 dan kemudian ikut kita program dan langsung Mm, diterima, 32 kamu bisa berangkat. Tapi kalau mm, misalnya kamu tidak langsung diterima, kita akan job matching itu kita akan lakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali, tapi dalam kondisi sempurna mestinya dalam waktu 6 bulan maksimum kamu sudah berangkat. iya ya Pak. Ya. Terima kasih Ya, Pak. Nah, oke. Ade, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada pertanyaan mengenai magang? mungkin kalau magang saya udah nggak masuk kriteria umur, Pak. Iya. Ya betul ya, kalau kamu Heeh, 32 ini. Ya, kalau heeh. boleh tahu, Pak Ade ini lokasinya di mana ya, Kak Ade ini? Saya daerah Subang, Pak. Lemburnya Pak Deddy Subang. Mulyadi, Kang Deddy. Oh, Heeh. dekat dong Lembur sama Pangkuan. rumahnya tuh. Lembur Pakuan. Nah, lembur Oh, di Pakuan. Pakuan. Oke. Iya. Kalau boleh pendidikannya terakhir apa ya? Alhamdulillah sih Pak untuk pendidikan udah satu. Tapi saya PAI Pak pendidikannya. S1 Ya, apa PAI. ininya subjeknya? PAI, PAI Agama jurusannya Islam, PAI. pendidikan agama Islam. Oh, oke. Tarbiyah Nggak Pak, masalah sih, keguruan. nggak masalah karena semua semua ini bisa di itu Mm, nanti kan kita bisa memberikan keterampilan khusus lah, kita akan bisa memberikan pelatihan untuk hal itu. iya Pak. Tapi Ade ini berminat ya untuk berangkat ke Jepang untuk Iya. bergabung dengan program kerja di Jepang ya. Kalau boleh tahu Iya. saat ini kondisinya sedang bekerja kah? Enggak Pak, lagi usaha warung kecil-kecilan. Habis di PHK di pabrik. Oh, habis di PHK di pabrik. Kenapa PHK Iya. di pabrik? Karena habis kontrak, Pak. Habis kontrak. Pengurangan Mm-mm. karyawan kah di sono atau gimana? Enggak, gara-gara sakit saya 1 minggu karena perusahaan tidak menerima saya sakit setelah itu gitu. Setelah Lah, udah izin di mungkin perusahaan. mungkin Hah? perusahaannya mestinya pakai robot kali yang nggak bisa sakit Iya. kali ya. Walau udah Kalau ada surat manusia, izinnya, ada surat ininya kasih tahunya lah dari rumah sakit, bahwasanya saya sakit. Nah, setelah mau dikontrak lagi ya udah nggak dikontrak lagi gara-gara sakit. Kalau absen mah nggak pernah telat, masuk selalu masuk gitu Pak. Ya nggak tahu ya dia siap perusahaan kan beda-beda apa ketentuannya apa suruh absen apa suruh nggak absen wae gitu harus rajin gitu kerjanya nggak boleh sakit atau gimana nggak tahu saya Pak sebanyak itu ya udah dibutuhin lagi yang perusahaan gitu. ya jadi ya kakak-kakak sekalian semua bisa dengar ya pengalaman dari Ade ini. Karena memang kondisinya demand
atau permintaan untuk pekerja ini lebih sedikit daripada supply yang ada, memang kadang-kadang perusahaan bisa seenaknya ya, dia mau bagaimana. Sebenarnya kan Pak Ade Kak Ade di perusahaan itu sudah kerja berapa lama sebelum tidak dilanjutkan kontraknya? Sebenarnya emang di PHK itu 3 bulan Pak, awalnya itu masa percobaan di pabrik itu. Nanti kalau memang setelah selesai kontraknya mau diangkat karyawan yang perusahaan itu. Soalnya kan lihat kinerjanya bagus, absennya nggak pernah telat, selalu masuk terus gitu. Setelah mau angkat karyawan dari perusahaan tersebut, ya dia nggak jadi Pak gitu. Jadi nggak diangkat karyawan. Oke. Ya, kalau di Jepang kita agak di sono etos kerjanya seperti saya bilang tadi, memang nanti sebelum berangkat ada yang namanya medical check up. Medical check up ini menentukan juga apakah yang bersangkutan bisa berangkat ke Jepang atau tidak. Jadi pada intinya kalau sudah lolos medical check up, umumnya kita tidak punya masalah seperti yang dialami Kak Ade tadi. Jadi itu suatu pengalaman ya di Indonesia seperti itu. Kalau di Jepang akan lebih berbeda. Mereka akan lebih menghargai pekerja karena buat mereka mencari pekerja yang terampil, yang rajin itu tidak mudah. Demikian kira-kira. Coba ada yang lagi yang mau bertanya mengenai magang? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Baik, dengan siapa ini? Saya Noval Dias dari mahasiswa Universitas Nasional semester akhir. Oke. Mau bertanya, apakah untuk sistem magang bisa untuk anak kuliahan, Pak? Bisa sih, tapi berarti Anda harus cuti kuliah gitu ya? Enggak, kebetulan saya udah semester akhir itu, Pak. Tinggal skripsi Nah, aja. kalau udah semester akhir, kenapa mau magang berangkatnya? Maksudnya, kenapa harus mahasiswa aktif? Berarti nanti pada saat Anda berangkat magang, mungkin Anda udah selesai ini mahasiswanya udah selesai kali S1-nya ya. Tapi ini saya diizinkan untuk itu, Pak, magang. Ininya apa? Jurusannya apa? Saya pariwisata, Pak. Oh, kamu pariwisata. Iya. Jadi kalau misalnya untuk magangnya di area hotel misalnya bisa ya? Ya, Oke. Jadi tadi universitas mana kamu, Naufaldia? nasional. Nasional. Universitas Nasional. Oke. Jadi kamu sudah semester 6, 8. 8. Oke. Bisa saja kamu di magang, tapi berarti saya nggak tahu nih, ini magang ini, kontrak magang ini kan 1 sampai 3 tahun. Kamu mau Iya. magang bagaimana maksudnya? Paling ya magangnya itu kayak nyari ilmu aja sih Pak gitu, kayak Jadi memperdalam cuma 6 ilmu. bulan. Iya. Kalau 6 bulan kayaknya nggak cocok untuk ke Jepang karena mereka mengharuskan magang itu minimum 1 tahun. Kalau misalnya untuk kuliah kerja nyata, kakak, itu mungkin kamu akan lebih cocok untuk masuk ke programnya kita yang Taiwan. Kita juga ada untuk mengirimkan mahasiswa itu. Kalau untuk ke Taiwan itu harus mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif minimum semester 2 harus tamat ya, minimum harus tamat semester 2 itu bisa untuk yang program ke Taiwan. Mungkin nanti Novaldia bisa dihubungi kembali oleh stafnya kita. Mungkin di situ bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai program yang ke Taiwan. Kalau ini kebetulan untuk yang Jepang kayaknya kurang cocok kalau cuma untuk 6 bulan kuliah kerja nyata di Jepang karena minimum komagang itu memang 1 tahun di sana. Oke, baik Pak. Terima kasih infonya Pak. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan?
Ya, saya mau bertanya, Pak. Panggilannya siapa nih? Mbak Luke. Saya Luke, ya. Oke. Iya, Pak. Iya, saya Luke dari Jawa Timur, Kota Kediri. Saya mau bertanya, ini hampir sama dengan Kak Noval tadi, tapi saya itu kuliahnya itu semester 8 udah akhir. Tapi waktu kuliah saya itu fleksibel. Apakah masih bisa, Pak, untuk ikut program magang ini? Saya berkuliah Eh, di UT, Universitas Terbuka. oh, kamu di UT. Oke. Iya, Universitas Terbuka ini, jadi kamu boleh kayak cuti kuliah selama berapa lama gitu ya? Saya nggak punya pengalaman nih. iya, iya, Pak. Oh Boleh gitu boleh ya. saja. Maksud saya itu apakah boleh, saya untuk sambi kerjanya sama, untuk kuliah secara daring gini, Pak, di sana? Agak begini ya, ngomong terus terang ya, Luke. Iya, Di Pak. Jepang itu etos kerjanya sangat disiplin Mhm. ya. Oke, Makanya untuk pelatihannya pun di sini misalnya kita mulai jam 4 pagi, Luke. oke. Jam 4 Iya, Pak. pagi kita mulai sampai jam 10 malam. Jadi Mmm, di sono itu Jepang itu juga artinya begini, kalau memang mereka sedang mengejar produksi, kemudian mereka minta mhm, kita untuk lembur, kita nggak bisa oke. menolak hal Iya, itu, Luke. Jadi oke. kalau kamu fleksibelnya artinya kamu bisa online kapan saja sih Iya, bisa ya. iya, maksud Bisa. saya seperti Kalau itu ya, Pak. Oh, kalau begitu ya bisa Iya, aja. maksudnya Pas kamu lagi libur atau iya, pas kamu iya, lagi nggak kerja, lagi nggak lembur, kamu ikut perkuliahan, iya, benar. Oh, itu iya, bisa, iya. ya. Tapi usia kamu udah lebih dari 18 tahun ya? Iya, saya 27, Pak, untuk tahun Oh, udah ini. 27. Iya, Waduh, udah genap 27. iya. Ini Oh, kalau mungkin sudah genap kesempatan terakhir nih. 27. Iya, kalau sudah genap 27 ini ada kemungkinan kamu ya kita harus cepat nih. Kalau mau ya Iya, mesti cepat karena pada iya, saat kamu ini di sini ditulis usia magang 18 sampai 27. iya, 27 itu waktunya keberangkatan ya. iya, Nggak boleh pada saat berangkat itu dia sudah 28 nggak bisa. Jadi iya, ini Pak. harus cepat nih. Nanti Iya, mungkin Luke segera aja ngisi tar formnya di grup itu ntar kamu isi segera supaya bisa ditindaklanjuti dengan segera juga, iya, Bapak. Iya, gitu ya? iya, Bapak. Terus yang Oke, kedua, mohon maaf, ya. Pak, saya mau tanya, apakah program ini, ada tarikan biaya atau yang lain gitu? Penarikan biaya seperti ada biaya yang lain gitu, Pak, untuk berangkat ke sana? Pasti pasti sih ada biaya ya. Kak, itu udah bisa bahasa Jepang Sedikit-sedikit, Pak. Ya yang sedikit-sedikit. ya basic-nya aja. Oke, tapi Iya. kayaknya kalau untuk lulus JLPTN 4 belum kali ya. Oh, iya, Bapak. Ya, Iya. jadi kan berarti kalau mau cepat ini, Luke harus ikut pelatihannya kita untuk bahasa ini supaya bisa cepat Oke. lulus, Oh, supaya bisa iya. berangkat dengan segera. Oh, Nah, iya. jadi mungkin itu akan ada biaya, tapi Oh, iya. biayanya saya belum belum masuk ke situ nih, belum masuk ke ranah Mmm. itu. Nanti ya kita akan ngomongin ya. Oh, iya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau tanya mengenai magang? Pak, boleh tanya Ya, satu, Pak? silakan. Boleh, Itu kalau nggak boleh saya bisa. diomelin nanti. Gimana? Kemarin kan ada ikut seminar ini juga, Pak. Itu yang Ya, tentang apa tuh? Yang eh, intinya saya udah umur 28, Pak. Cuman udah pernah belajar sampai N3 juga sih, Pak. Sekarang lagi oke. nunggu hasil JLPT N3, Pak. Itu sertifikat saya baru ada Nates N5, Pak. Apa bisa ikut, Pak? Ya, harus di-N4-kan dulu, Arsyad. Panggilannya siapa nih? Arsyad atau Ya, Arsyad, Pak. Muhammad? Arsyad ya. Ya, jadi itu harus di-N4-kan dulu, harus dinaikkan dulu levelnya. Kalau Jepang itu terbalik ya, bukan tambah besar
angkanya makin ahli, enggak. Makin kecil angkanya itu makin ahli bahasanya. Jadi N5 itu belum memenuhi syarat, tetap harus masuk ke N4 dulu untuk ikut CFT-nya. Kamu sekarang Oh, sudah 28 umurnya. belajarnya udah lewat dari N4 juga sih, Pak. Mengerti, Sekarang tapi nunggu sertifikasinya nunggu kan hasil harus step by step. N3, Pak. Kamu nggak bisa sertifikasinya loncat. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau kamu sekarang yang kamu sudah punya sertifikatnya N5. Iya, Pak. Iya, jadi harus ditingkatkan dulu ke N4. Meskipun kamu belajarnya sudah lebih dari N4, tapi tetap harus Iya. punya Udah sertifikasi nunggu hasil resminya. N3 sih, Pak. Kenapa? Nunggu hasil JLPT N3 Juni ini, Pak. Oh, kamu nunggu, ya oke, hasilnya bulan Juni. Bulan Juni kamu sudah umur berapa? Masih Yang 28. bulan Juli ini, Pak. JLPT Juli ini kan hasilnya keluar akhir apa nih? Akhir Agustus ini, Pak. Akhir Agustus. Oke. Iya. Kalau boleh tahu, Arsyad ini sekarang kamu pendidikannya apa? Sekarang tamatan teknik elektro D4, Pak. Teknik elektro D4. Iya, Pak. Mau ambil magang aja dulu, Pak, buat ningkatin bahasa. Tapi kalau kamu sudah 28 nggak bisa ikut program magang ya. Oh, iya, Pak. Nggak bisa Kamu ya, Pak. mestinya ikut program SSW aja. Apalagi kamu punya keahlian tuh teknik elektro. Jadi mungkin menurut saya sih sebaiknya Arsyad ini gabungnya tuh untuk SSW aja, yang langsung ke sono udah kerja dan kamu bisa berkarir di sono. Sorry, kamu udah menikah belum Arsyad? Oh, belum, Pak. Belum. Kalau di sono kamu ketemu jodoh, siapa tahu kau nanti bawa pulang pengantin Jepang. Iya, Pak. Oke, jadi gitu ya. Untuk magang mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain bisa dikirim lewat chat. Tapi saya akan lanjut ke SSW saat ini karena waktu juga kita terstandar waktunya. Oke, untuk SSW atau Specified Skill Worker, ini kontraknya itu antara 3 sampai 5 tahun. SSW ini bisa diperpanjang tanpa batasan waktu. Jadi kalau selama kontraknya diperpanjang, tidak ada batasan tahun kerja. Jadi kalau misalnya kamu mau diperpanjang terus tiap 5 tahun misalnya, bisa 20 tahun kerja di sono, ya nggak ada masalah. Usia pada saat berangkat maksimum 35 tahun. Kalau di Jepang kebetulan umur efektif itu adalah 70 tahun. Jadi Anda punya waktu 35 tahun lagi untuk bekerja di Jepang kalau Anda berangkat pada saat berumur 35 tahun. Gaji standar untuk pekerja di Jepang dengan keterampilan khusus itu adalah 22 juta per bulan exchange rate yang sekarang dan bisa berangkat lewat lembaga pengirim maupun tidak. Bisa pergi sendiri, nyari sendiri bisa sih, tapi mungkin akan lebih susah. Kalau kami memberangkatkan orang pada saat di sono sudah ada kepastian diterima kerja di mana, bekerjanya kontraknya berapa lama, kedua belah pihak sudah jelas, tentunya orang tuanya kita juga dilibatkan dalam hal ini, dan ini akan lebih safe ya, lebih terjamin pada saat berangkat. Dan kalau di sono nanti mau pindah perusahaan, bisa saja, tidak masalah. Misalnya kontraknya 5 tahun, kemudian selesai kontrak mau ganti dari Toyota mau ganti ke ke Nissan atau ke Honda, itu bisa saja, nggak ada masalah. Kemudian ada hak dan kewajiban yang sama seperti orang Jepang sendiri untuk halnya cuti dan tunjangan-tunjangan, itu semua haknya sama seperti orang Jepang sendiri. Jadi seperti warga negara Jepang. Next. Untuk SSW ini ada yang mau ditanyakan? Boleh Pak, nanya lagi Pak, saya Pak, atas nama Adek.
Ade, oke, Ade. Tanya Kalau apa, TG Ade? itu gimana sih maksudnya Pak? Katanya kalau memang mau pengen lama di sana ambil TG gimana maksudnya Pak? Ada bilang ambil TG aja gitu Pak. Ya, jadi sekali lagi TG ini adalah visa kerja. Jadi nanti Oh, visanya bisa bukan kerja. visa magang, jadi visanya visa kerja. Seperti saya bilang tadi di Jepang di awal bahwa di Jepang itu mereka benar-benar memerlukan tenaga kerja yang banyak karena mereka punya industri memerlukan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja yang ada di Jepang sendiri itu sangat kurang. Sangat kurangnya ini gross kurangnya. Artinya kadang-kadang bahkan ada pabrik yang harus tutup karena tidak ada yang bisa bekerja, tidak ada orang yang bisa bekerja di situ. Jadi bukan nggak ada modal, bukan nggak ada order, bukan nggak ada apa, tapi yang ngerjain kagak ada, yang ngerjakan nggak ada. Sehingga dengan demikian mereka memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk didatangkan ke Jepang. Nah, disinilah program yang ada tadi yang saya jelaskan dari magang maupun SSW ini ditawarkan salah satunya ke Indonesia. Jangan salah ya, yang bekerja ke Jepang itu ada orang Filipina, ada orang Bangladesh, ada orang India. Tidak banyak dari India, tapi ada. Kemudian juga ada orang dari China, itu juga ada. Jadi Indonesia bukan sole supplier, makanya kita harus bersaing. Tentunya juga kita memperhatikan hak-haknya karyawan dengan melihat bahwa tempat kerja yang menawarkan program SSW ataupun magang ini, apakah dia ikut tersertifikasi, apakah dia punya track record yang bagus atau jelek. Kita umumnya akan menghindari perusahaan-perusahaan dengan track record yang kurang bagus. Kurang bagus artinya bukan artinya mereka tidak bayar gaji atau gimana, enggak ya. Kurang bagus misalnya begini, kamu disuruh lembur selama 45 hari berturut-turut, itu tidak bagus. Karena orang juga yang namanya manusia, seperti saya bilang tadi, manusia bukan robot, nggak bisa digenjot. Ada waktu-waktu tertentu yang mereka butuhkan, jadi nggak ada hari libur, and so on, dipaksa untuk bekerja 45 hari, dibayar sih, cuman ya namanya manusia mungkin kurang bagus untuk hal-hal kayak gitu. Jadi tergantung program-program perusahaannya, kita melihat, kita juga menilai perusahaannya ini seperti apa. Kalau misalnya memang kita melihat perusahaannya kurang bagus, kita akan memperingatkan peserta. Ini perusahaannya gini, dia bayarnya mahal, dia bayarnya lebih tinggi, tapi dia ada kecenderungan kamu akan kerjanya lembur terus gitu loh, seperti itu. Kita akan memberitahukan itu kepada para siswa. Itu Adik, jadi kalau orang-orang ngomong TG aja, ya oke, tapi kamu harus memiliki sertifikat specified skill worker itu segala macam, dan itu bisa kita persiapkan, bukan tidak bisa, dan tidak ada batasan tahun kerja. Jadi umumnya orang-orang yang memang mau berkarir itu memang lebih bagus ikut program SSW daripada magang. Magang umumnya itu adalah orang-orang yang kurang pengalaman, belum tahu mau kemana, ikut program magang dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau suka ya lanjut, kalau enggak dia akan pulang di Indonesia. Jadi umumnya SSW ini kalau udah karena memang biayanya juga lebih mahal, ini akan digandrungi untuk orang-orang yang memang mau berkarir, orang-orang yang sudah bertekad untuk bekerja di luar negeri, dan mungkin tidak, kehidupannya dia akan pindah ke luar negeri daripada di Indonesia. Itu umumnya pekerja-pekerja SSW seperti itu. Ada nggak pekerja SSW yang balik? Ada. Bukan tidak ada. Bahkan mungkin sekitar 50% akan kembali ke Indonesia, dan kemudian di Indonesia dia akan membuka usaha sendiri. Misalnya sudah cukup modal untuk buka dealer mobil atau dealer motor, ya mungkin bisa dilakukan demikian. Atau bahkan dari hasilnya kerja yang selama sekian tahun SSW di Jepang, dia bahkan bisa mengirim sebagian uang ke Indonesia dulu, di mana di Indonesia dia sudah set up dulu bisnisnya, sehingga pada saat dia sudah selesai bekerja di Jepang dan mau kembali ke Indonesia, di Indonesia bisnisnya sudah berjalan. Bisa demikian.
Jadi banyak sekali opsinya untuk SSW demikian karena gajinya yang dihasilkan juga lebih besar daripada magang. Sekali lagi, magang umumnya orang mau cari tahu dulu seperti apa sih. Kalau SSW itu orang yang sudah istilahnya bertekad untuk hidup di luar negeri dan berkarir di luar negeri. Kira-kira demikian, Ade. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai SSW? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini seperti saya bilang tadi tantangan di Jepang. Di Jepang itu kejadiannya saat ini adalah krisis tenaga kerja. Aging population itu artinya memang di Jepang itu banyak lansia, banyak orang yang sudah lanjut usia. Angka kelahiran sangat rendah karena tuntutan hidup di Jepang itu sangat sulit. Banyak perusahaan tutup karena kekurangan tenaga kerja. Jadi karena angka kelahirannya yang sedikit, orang-orang akan lebih banyak orang tua daripada umur-umur produktif. Dengan demikian, seperti saya bilang tadi, perusahaan bisa bangkrut karena kekurangan tenaga kerja, bukan karena tidak ada order atau tidak ada modal, tapi karena kekurangan tenaga kerja. Kira-kira demikian. Nah, kemudian mereka memerlukan pekerja migran atau pekerja dari luar negeri. Syarat utamanya hanyalah penguasaan bahasa Jepang yang dibuktikan dengan sertifikat JFT dan penguasaan skill atau penguasaan keahlian yang memang dituju, yang dibuktikan dengan sertifikat Specified Skill Worker atau SSW. Next. Suasana pagi di Jepang. Suasana saya. Nah, ini adalah sebuah video di mana alumni kita yang sudah di Jepang bekerja, tempat tinggalnya seperti ini, dan mereka pergi untuk kerja itu mereka menggunakan transportasinya sepeda. Kuda besi bertenaga Yuk kita nonton manusia. sama-sama ya. Oke, jalan. Sejuk udaranya. Anak-anak pada berbaris rapi mau sekolah. Sini juga macet pagi. Soalnya semua pada pakai mobil kerja Bang Jepang. Ini masuk hari ke-4 bulan puasa. Nggak ada sampah. Ah, 26 dino kas lebaran. Cepet ya. Ini tempat kerja saya. Selamat pagi. Awas buri.
Halo Seno. Mampu ya Mas? Iya. Iya telepon deh. Ini sebentar. Sebentar awan-awan persaudaraan. Ulang lagi. Mas. Bawa samping. Bawa ke depan. Samping. Ke atas. Dan cukup tangan pinggang, putar kepalanya, kiri 3 kali, kanan 3 kali, mata tidak ada yang terpejam. Suaranya maaf Pak, nggak ada. Mic-nya Pak Songo, mic. Oh maaf ya, sorry. Ya tadi saya di chat menjawab pertanyaan dari Novaldia. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Alika Putri. Kalau sudah mengikuti program magang selama 1 sampai 3 tahun lalu selesai kontrak magangnya, mau lanjut kontrak SSW bisa Pak? Bisa lanjut kontrak SSW. Pertanyaannya kemungkinan besar tetap Anda harus pulang dulu Alika, karena program magang itu mengharuskan pemberi kerja untuk memulangkan pekerja yang sudah selesai kontrak. Jadi ada kemungkinan kamu tetap dapat kamu bisa dilanjutkan dengan SSW, tetap harus pulang dulu ke Indonesia, merubah visanya untuk visa kerja SSW, baru berangkat lagi. Jadi kemungkinan seperti itu, Alika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya boleh bertanya? Silakan, siapa nih? Pak Made, Kak Made. Ya Pak. Permisi Pak, sebelumnya nama saya Made Darmadikusuma, bisa dipanggil Made. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Negeri Makassar Pak, dan sudah lulus bulan Februari kemarin. Terus terang, saya tertarik untuk bekerja di Jepang, Pak. Cuman kendala saya yang membuat saya bingung itu bidang saya, Pak. Kira-kira dari jurusan saya itu DKV, saya bisa bekerja di posisi apa ya di sana, Pak? Atau apakah lebih baik saya magang dulu atau langsung SSW, Pak? Terima kasih. Kalau saya boleh tahu umurnya berapa ya, Made? Saya 22, Pak. 22 tahun, Pak. Umurnya 22. Iya. Kalau kamu tanya saya, kamu akan ikut program magang dulu. Kalau saran saya. Kemudian DKV ini bisa kerja apa? Macam-macam. Di sono desain mungkin ada ya. Desainnya apa saya belum tahu. Saya harus melihat karena job ordernya kita banyak banget. Saya harus lihat satu persatu. Umumnya, terus terang aja, umumnya yang permintaan terbanyak itu adalah pekerja pabrik dan konstruksi, kemudian kaigu atau perawat lansia, keperawatan yang untuk bekerja di rumah sakit. Umumnya yang paling banyak permintaannya itu tadi yang saya sebut. Perhotelan juga ada. Untuk desain komunikasi visual memang saya belum melihat banyak yang berangkat ke sono, tapi yang pasti kita bisa mencoba mencarikan yang sesuai dengan desain komunikasi visual itu
DKV itu kira-kira apa yang bisa dilakukan. Desain pasti ada, saya pernah lihat ada beberapa job order untuk desain, artinya desain komunikasi visual, softwarenya kamu pakai apa ya, Made? Oh, untuk saat ini saya sering menggunakan Figma, Canva, dan lebih condong ke ilustrasi ya, Pak. Ilustrasi gambar, Pak. Oke. Gambar digital. Oke. Jadi yang saya pernah lihat itu dia menggunakan CAD ya, yang buat arsitektur, kemudian juga interior design itu saya pernah lihat. DKV sendiri saya tidak secara spesifik lihat, tapi ntar kita bisa coba liatin dulu. Kita bisa coba tanyakan juga ke Jepang, apakah di Jepang ada permintaan untuk DKV. Kira-kira begitu, Made. Tapi kalau kamu tanya sebaiknya SSW atau magang, kalau saran saya sebaiknya kamu ikut magang dulu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih informasinya Pak. Baik, yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin Pak Kolik bisa dirangkum dan kemudian diberikan tambahan informasi yang lain. Baik, terima kasih Pak Tomo Sang. Jadi kakak-kakak demikian ya. Jadi apa yang dijelaskan Pak Tomo saya akan mau merangkum atau menambahkan bahwa yang pertama adalah kalau memang kakak-kakak sekalian ingin bekerja di Jepang, satu, kuatkan niat dulu ya. Kalau niat tidak kuat, motivasi tidak kuat, pasti nanti akan nangis di Jepang. Jadi motivasinya apa? Ada motivasi. Misalkan motivasi supaya duitnya banyak, boleh. Motivasi supaya nambah pengalaman, duitnya banyak, boleh. Supaya kalau di Makassar, supaya mendapatkan uang panai, sehingga bisa menikah di Makassar, boleh. Nah, seperti itu. Nah, itu kuatkan motivasi dulu. Setelah kuat motivasi, yang kedua adalah syarat untuk bisa magang dan kerja Jepang, pelatihan atau komunikasi bahasanya harus lancar. Ya. Bahasa di Jepang harus lancar, baik itu untuk magang kerja ataupun kerja dengan specified skill worker ya atau SSW. Itu harus bisa bahasa Jepang. Ya. Sekarang minimal N5, N4 atau N3. Nah, itu minimal yang harus dikuasai ya. Itu harus. Kak, bagaimana kalau tidak bisa bahasa Jepangnya? Nah, makanya kita hadir di sini adalah untuk membantu kakak-kakak sekalian untuk bisa magang dan kerja ke Jepang. Syaratnya apa? Harus menguasai komunikasi bahasa Jepang dulu. Makanya Royal Nusantara Academy akan memberi pelatihan kepada kakak-kakak sekalian untuk bisa mendapatkan pelatihan bahasa Jepang sehingga bisa memenuhi syarat untuk bisa magang dan kerja ke Jepang. Biayanya bagaimana? Biayanya sangat-sangat murah sekali jika dibandingkan dengan hasil yang diterima kakak-kakak nanti untuk kerja ke Jepang. Ya, sangat besar sekali untuk peluangnya ya dibandingkan dengan biayanya. Biayanya tidak ada apa-apanya. Jadi ada dana talangan Kak, nanti biayanya ada. Nanti ada dana talangan ada biayanya. Tapi untuk dana talangan untuk keberangkatan ke Jepang ya. Kalau untuk pelatihan bahasa itu ada cicilan saja, tidak ada dana talangan ya. Pasti ada biayanya. Tadi untuk Mas Naufal sama Mbak siapa itu yang satunya lagi itu dibedakan ya antara internship sama magang. Kalau magang kerja itu sudah kerja di Jepang sebetulnya. Kalau internship itu untuk mahasiswa aktif. Itu beda. Ya. Kalau internship itu untuk mahasiswa aktif di semester 5 dan 6. Itu ada. Kalau sudah semester 8 bisa Kak, bisa. Cuman magangnya adalah magang sudah betul-betul kerja. Artinya apa? Pelatihan bahasanya mulai dari sekarang ya. Pelatihan bahasanya mulai sekarang baik Kak Luke atau Kak Naufal, pelatihan bahasa mulai sekarang. Sehingga dengan pelatihan bahasa sekarang, 6 bulan ke depan akan bisa meraih sertifikat JFTA 2
atau N5 sebagai syarat untuk bisa magang kerja beneran di Jepang. Itu kan sudah lulus jelas itu 6 bulan ke depan. Lulus langsung nanti bisa langsung kerja ke Jepang. Jadi proses mulai pelatihan bahasa Jepang sampai berangkat ke Jepang itu kurang lebih 10 sampai 12 bulan. Mulai pelatihan bahasa dari nol ya, dari nol sampai ke Jepang itu kurang lebih 10 sampai 12 bulan. Pelatihan bahasanya 5 bulan. Pemantapannya sampai menunggu visa itu kurang lebih 5 bulan lagi. Jadi sekitar 10 bulan. Jadi cukup untuk Kak Luke sama Kak Noval untuk belajar bahasa Jepang mulai sekarang karena sudah di semester akhir. Jadi pada saat ke Jepang sudah mengantongi gelar sarjana dan juga bisa magang ke kerja atau ke Jepang. Jadi seperti itu. Nah, ini ada adik. Kak, saya bisa bahasa Jepang. Boleh. Boleh. Kalau sudah bisa bahasa Jepang, di dalam bahasa Jepang itu harus disertakan sertifikat. Sertifikat bahasa Jepang. Ada sertifikat JLPT. Itu ada N5, N4, ataupun N3. Cukup itu. Kalau N2 juga tambah bagus lagi. Atau JFT A2. Ya. Itu boleh, silakan mendaftar ke tempat kita. Nanti kita akan kasih job ordernya. Kalau misalkan sudah bisa bahasa Jepang dan punya sertifikat, daftar ke kita, nanti kita akan kasih job ordernya. Ada biayanya Kak? Ada. Jadi ibaratnya biayanya ada, tapi biaya keberangkatan ke Jepang saja. Ya, biaya pelatihan tidak ada, tapi biaya keberangkatan ke Jepang ada. Seperti itu. Ya silakan dari Nida saya mau daftar Kak, silakan. Ya, boleh daftar. Kalau belum bisa bahasa Jepang boleh daftar melalui dari nol. Kita akan support. Kalau sudah bahasa Jepangnya ada dan punya sertifikat, kita ada job order banyak. Betul kata Tomo-san tadi, kata Pak Tomo, kita punya daftar banyak, tinggal pilih nanti. Ya, cuman memang ada biayanya, biaya tiketnya, biaya visanya, biaya pengurusan dokumen itu ada. Kita ada. Terus mungkin Kak kalau misalkan tidak ada duit, ada dana talangan ada. Cuman dana talangan sekitar ada 70% sampai 100%. Jadi dilihat kemampuan daripada kakak sekalian. Kalau kakak misalkan ada kemampuan bayar cash sekian, dana talangan sekian bisa. Ya, bisa. Bahasa Jepangnya belum bisa, tapi ada sedikit loh. Bahasa Jepang harus bisa Kak, boleh sedikit-sedikit. Ya, bahasa Jepang, kalau di Jepang itu harus ada sertifikatnya. Kalau hanya bisa bahasa Jepang little sedikit lah. Itu harus pelatihan dulu. Ya, pelatihan dulu. Biayanya terjangkau kok. Biayanya kita terjangkau, gak usah khawatir. Nah, bayangkan ya gaji nanti di Jepang 15 sampai 20 juta. Gaji loh 15 sampai 20 juta. Nabung di Jepang bisa 10 sampai 12 juta sebulan. Nabung bisa 10, bayangkan. Kalau setahun 120 juta. Kalau orang Makassar, tadi ada orang Makassar tadi ya. Kalau mau nikah ada panai itu. Panai sekitar 100 sampai 150 juta. 2 tahun sudah nabung bisa untuk panai. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kakak-kakak yang kepingin nabung, kepingin rumah bahkan, kepingin mobil, berangkatlah ke Jepang gitu loh. Dengan biaya sedikit dapat untung yang besar. Nah, makanya nanti pada saat webinar ini berakhir, nanti admin kami akan mengeser form ya untuk keminatan atau keseriusan kakak-kakak sekalian. Nanti kita akan hubungi satu persatu dengan orang tua. Sehingga kenapa dengan orang tua? Karena orang tua biar tahu bahwa anaknya serius. Karena tanpa surat izin orang tua, maka kakak-kakak sekalian tidak akan bisa ke Jepang. Karena syarat mutlak untuk bisa ke Jepang harus ada perizinan orang tua. Ya, jadi prosesnya adalah pelatihan bahasa, interview dengan user, terus proses paspor visa berangkat ke Jepang. Nah, itu adalah alurnya, ya. Alurnya itu memakan waktu 10 sampai 12 bulan. Ya, 10 sampai 12 bulan.
Jadi begitu ya. Itu dari Jepang. Paling cepat berapa? Paling cepat 8 bulan bisa memang. Kalau dari Jepangnya, misalkan ngurus dokumen sekarang 3 minggu paling cepat turun visa. Itu ada ya. Tapi ada yang turun COE-nya atau visanya itu 3 bulan sampai 6 bulan juga ada. Ya. Tapi jangan khawatir. Ya, pasti nanti kita akan bantu. Kalau berlatih di tempat kita, jangan khawatir. Pasti dibantu sampai kakak sekalian bisa kerja. Misalkan interview dengan A gagal, interviewkan dengan B. B gagal ke C. Yang penting kakak sekalian motivasi tetap ada. Kalau A, B, C sudah terus lemes, ya sudah. Kalau sudah lemes kita akan bisa bantu. Ya, ada tim kita itu ada yang sampai 5 baru berhasil, ada. Karena apa? Karena motivasinya ada dia. Bisa kita support sampai segitu jauhnya. Yang penting asal disiplin, yang kedua asal MCU-nya hasil MCU bagus, jaminan 99,9% diterima. Itu jaminannya, ya. Yang penting itu sehat, disiplin, berdoa. Nah, itu sudah jaminan sudah itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Tomo mungkin di closing statement Pak Tomo. Silakan Pak Tomo. Ya, baik. Kita semua punya tujuan yang sama ya. Kita selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu memang tidak hanya bisa di-provide oleh uang, tapi uang bisa provide banyak kebutuhan kita. Jadi kita semua mau mencari kehidupan yang lebih baik dengan caranya kita masing-masing. Kita memberikan salah satu jalan keluar untuk bisa kehidupan yang lebih baik dengan memberangkatkan kakak-kakak sekalian ke Jepang untuk memiliki karir yang lebih baik di sana, kehidupan yang lebih baik di sana, dan bahkan kalau perlu bisa mencari jodoh di sana. Itu pesan saya kepada kakak-kakak sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.